Nah, Udah. Diusir gua. Iya, gua bolak-balik aja deh. ini ya saya keluar ya dari itunya. Nah, saya hapus, nggak usah deh. Nah, jadi buat bikin plan itu kita lagi pas mode 3D ya, kayak gini. Nah, di sini ada plan nih. Kita klik. Jadi, wah, bentar. Ini plan apa nih? Bisa dilihat coba. Kayak jalan. Nah, ini ya plan ya. Di sini adanya di reference apa gitu. Ada semua ininya, ada kan? Nah jadi kan dari kemarin kita cuman pakai yang namanya offset plan ya. Nah di sini kalau kalian perhatiin ini ada banyak nih, ada banyak pilihan, ada banyak pilihan nih. Ada parallel, ada angel, ada true 3 point, true 2 lines, true point and line dan sebagainya. Intinya, jadi yang sering kepake itu cuma ini doang nih, dua ini nih, satu sama angel, udah. Sisanya itu kayak yang namanya aneh-aneh ini, kayak paralel, true. Nanti ujung-ujungnya jadinya ya kayak offset from plan gini. Jadi yang paling penting cuma dua ini doang. Kayak misalnya paralel. Nanti kalau kalian ikutin ini, kalau bikin paralel true point, nanti ujung-ujungnya bikinnya ya mirip kayak offset from plan. Cuma bedanya dia pas pemilihan. Kayak gini 3 point, berarti ini nanti pas bikin bikin plan dari pilihan yang ini dia butuh 3 poin, tapi ujung-ujungnya sama. Mungkin ini kalian butuhin dalam kondisi tertentu aja, tapi kalau buat bikin part yang standar yang sekiranya masih bisa pakai offset atau angel, manfaatin dua ini aja. Nah sekarang kita coba bahas ini ya satu-satu. Misal offset, tau lah offset kan, tinggal dipilih doang, bisa fast atau plan itu sendiri. Nah tinggal kasih jarak berapa, ini tinggal bisa dibalik arahnya, tinggal reverse saja. Kemudian di sini ada lagi parallel true point. Jadi saya skip dulu ya, gini. Nah paralel nih, jadi dia satu, pilihan keduanya itu titik, harus titik, bisa titik itu bikin dulu atau pakai yang udah ada. Ini kan kalau di ujung-ujung ini kan ada titik nih. Nah, jadinya juga sama. Kan kalau kita bikin plan kan mau letak plannya di ujung, di sebelah sana, mau di tengah-tengah face ini, itu kan nggak ngaruh kan. Soalnya kan yang namanya plan itu kan pokoknya sepanjang kalau kita klik ini nanti jadinya tetap sama di face ini juga. Tapi kan kalau itu kan langsung di titiknya. Kalau kita offset mungkin di tengah-tengah kali ya. Iya. Jadi meskipun letaknya di ujung sini atau di luar sini, misalnya di luar sini, kan yang namanya plan kan kayak kertas gambar gitu kan, ditempelin di mana. Kan yang kita butuhin kan dia posisinya itu di mana, bukan letaknya itu, koordinat itu di mana. Jadi mau letaknya di sini itu intinya ntar sama juga, sama kayak kita bikin di sini. Jadi nggak ngaruh. Mungkin buat kasus tertentu itu kita butuh yang namanya ini tadi parallel true point mungkin, tapi saya nggak tahu kasusnya apa ini. Ya terus yang kedua angel lah, ini yang sering juga dipakai. Misal kayak bikin ini, nah ini kan ada sudutnya nih, ya kan 45 ya kayaknya ya. Ya ini 45 nih ya kan. Nah ini sebenarnya juga nggak usah pakai angel juga bisa kan, dari samping, ya kan? Iya dari samping sini nih bikin, ini dari sini nih. Nah terus kalau yang butuh angel tuh kayaknya nih yang ini nih, atau yang ini juga butuh, ya kan? Ini kan nggak bisa bikin dari samping, harus pakai plan. Nah misalnya ini sudutnya 45 kan, di tepi ya, kita bikin pakai angel. Nah pertama kita pilih dulu rotation axis-nya. Jadi gini, misalnya kita pilih rotation axis-nya ini, garis yang atas nih ya. Jadi nanti kertas itu misalnya rotation axis-nya ini plan-nya, nanti plan itu bisa muter di sepanjang sumbu ini, bisa muter berapa gitu. Kalau kita pilih yang di sini, ntar dia plan-nya bisa muter gitu. Nah gini, misalnya gini, ini plan-nya, nah dia bisa muter gini.
Kalau yang atas gini kan, nah dia bisa muter ke sana gitu. Jadi pilihan awalnya itu menentukan buat nanti dia ada di posisi mana. Nah kalau gambar ini kan cerita ini kotak nih, ini kan di gambar sini juga bentuknya miripnya lah kotak gitu kan. Saya mau bikin plan 45 yang ngadepnya mirip kayak gini, yang mirip kayak gini nih, segini lah. Berarti saya pilih rotation axis-nya itu yang tepi atas ini ya. Kemudian pilihan keduanya itu reference-nya. Reference itu kita pilih face. Kalau udah kita masukin misalnya 45 derajat, kita preview ya. Nah, kita lihat. Ini kan kebalik nih posisinya nih. Ini yang warna hijau ya yang baru kebentuk nih. Ya kan? Kebalik kan? Nah, kalau kebalik itu coba begini, nggak bisa ya. Nah, berarti mau nggak mau ininya bisa diubah di nih. Coba 45 lagi. Saya preview ya. Nah, kebalik kan berarti 135 ya. Jadi dia nggak ada istilah reverse direction gitu. Jadi harus dimainin sudutnya. Nah, gini kan? Bener kan? Oke ya. Jadi dia meskipun posisinya di ujung, kita mau bikin di tengah bisa. Tinggal contoh ya, kita pilih, kita sketch. Nah, tinggal kita bikinnya di sini lingkarannya yang kayak gini. Ini ya saya bikin ya. Itu aksesnya double ya, apa namanya plannya ya, jadi numpuk ya. Iya nih double nih tadi nih. Saya keluarin dulu nih, saya hapus dulu yang ini. Ini ya saya hapus. Nah, kita bikin lagi. Nah, bikin lingkaran dulu, ngasal aja di sini. Jadi lingkaran ini dia kalau kita putar nih miring sesuai dengan plan-nya. Normal plan ya. Ini kita view-nya. Nah, terus berapa nih? 22. D-nya 22 berarti 44. 44. Letaknya di tengah ya. Saya pakai garis bantu aja ini. Ini kesini deh. Ya. Ngerti kan kalau bikin di tengah-tengah banyak caranya. Saya pakein aja biar vertikal. Nah, terus jarak 30, dia punya garis ini kita jarakin 30. Ya, garis. Saya bikin garis. Panjangin. Garis lagi. Nah, nih. Ini belum vertikal ya. Vertikalin dulu. Terus di tangan ini sama ini. Sip. Lagi ini sama ini tangan. Sip. Udah deh tinggal di. Ini ceritanya gini ya ceritanya. Nah ini kan butuhkan kita project dulu. Set. Nah kita ini deh potong frame ini ya. Nah misalnya gini. Nah terus dijarakin 30. Nah misalnya gini, ini gue nih kita hapus nih ya. Nah. Oke. Oh ya ini lupa nih saya, lupa ngasih garis lagi. Sini ya. Nah udah. Dia masih garis bantu. Udah, tinggal di ini doang. Nah, kita balik ya, reverse direction. Nah, ininya ganti aja up to next. Nah, jadi dia kalau kita pilih up to next, kalau kita pilih dimension kan nanti dia dari ujung ke ujung bentuknya kayak gitu-gitu juga kan. Ya kan, misalnya dimensinya saya naikin nih jadi 40 misalnya. Saya preview ya. Nah, dia bentuknya gitu. Ya kan? Masih ada sisanya di bawah. Tapi enggak sih, dia meskipun tampilannya seperti ini, di bawahnya ini dia tetap nggak ada. Takutnya kalau kita
ngasih dimensi tuh bagian ujungnya tuh ada yang nggak nyampe ke face-nya, jadi masih ngambang gitu. Ngerti nggak? Ini kan ya nih kalau kita zoom ya. Ya. Nah, ini kan ada bagian yang ngambang nih ya. Ya kan? Ini kan nggak sampai ujung nih yang bagian ininya nih. Masih ada sisa kan ini? Masih sisa kan? Masih kosong kan? Jadi biar lebih pasti kita nggak usah capek-capek masukin dimensi. Kita up to next aja. Nah, dia pasti nanti ujungnya itu bakal ikutin. Misalnya ini profil gini, nanti bakal ketutup semua dari ujung sini sampai ujung sini. Kalau pakai up to next, mau pakai dimensi nggak apa-apa, asal kalian tahu berapa biar semuanya itu ketutupan. Up to last nggak bisa kan dia? Kalau up to last sampai bawah dong. Nggak juga sih kalau up to last itu, coba ya, nggak bisa, kayaknya nggak bisa. Up to next aja, jadi dia kan nextnya kan itu kan ke permukaan, atau kalau mau up to surface bisa. Ini surface, tinggal dipilih face-nya mana, yang ini kan. Nah itu bisa. Kayaknya sih kalau up to next itu kayak up to last itu kebanyakan buat pocket. Kalau buat pet itu dia biasanya mainnya ke up to next, atau up to surface, atau up to plane. Oke ya. Nah jadi dia gitu. Nah terus tinggal dibolongin di sini. Jadi kalau sisi miring ini selagi dia datar, mau miring kayak mau lurus itu bisa dibikin sketch. Syaratnya cuma datar doang. Kalau bentuknya kayak gini dia nggak bisa nih. Mau dibikin sketch di sini nggak bisa. Kalau misalkan ada lubang Dia kalah kali. Iya. Misalnya mau lubang di sini, dia kalah kalin. Kita bikin aja plan miring dulu nih 90 derajat sama ini. Kayak gini nih. Ini dia kalah kalin dan nih, misalnya gini. Ini saya udah ya. Misalnya ini. Bentar, salah kopenya ini. Yang ini nih, yang ini ya. Nah, ini kita pakai yang ini aja nih. Angel bisa. Kali ini saya normalin ya. Ini ganti mulu nih dia. Nah, rotation axis-nya misalnya ini. Jadi kita bikinnya di sini dulu. Kan udah bener belum? Gini kan, udah bener kan? Lalu nanti di offset. Kan tahu kan jaraknya kan? Ini oke. Kemudian bikin lagi. Ini kan tadi jaraknya 430 tambah 22, 52. Nah, dapat kan? Nah. Jadi dia sama ya, miringnya kalau di offset sama plane yang. Iya, jadi offset itu dia kedudukannya sama meskipun misalnya yang di offset yang sumbernya itu miring 45, nanti jadinya miring 45 juga. Nah, ini kan bisa nih. Jadi kita bisa bikin lubang di sini di sepanjang ini. Iya, ini kan terbalik. Kita klikin aja lagi. Nah, jadi di sini di area sini bisa kita bikin lubang. Misalnya gini. Nah, misalnya gitulah. Tinggal kita bolongin. Nah, kebetulan bisa. Nah, gitu ya. Jebol tuh di belakang sini. Tapi bentuknya dia peyang ya, kan? Soalnya miring kan. Berarti bener tuh yang kemarin project main ini auxiliary. Nih kalau kita tampak depan mana nih? Nah, dia peyang nih. Sama juga halnya kayak ini. Oh ya, ini caranya bikin lubang ya di sini. Saya bikin lubang nih. Ini lah. Oke. Mau apa jelek ya? Oke lah. Nah, dia dari sini bentuknya peyang kan? Nggak bulat kan? Tuh. Kecuali dia dari sini. Nah, ini benar-benar bulat. Sama juga kayak gini. Ini kalau ditampak miring sini, ini dia bulat utuh. Tapi kalau dari tampak depan sini dia bentuknya peyang. Makanya itu kita butuhin yang namanya proyeksi auxiliary. Nah, ini kalau dia simple kayak gini, kalau dia ribet, maksudnya bentuknya itu kompleks, bisa-bisa yang baca nggak ngerti. Kemudian lanjut ya. Terus di sini ada lagi. Ini 3 point. Sesuai namanya, berarti kalau buat bikin plan ini kita butuh 3 poin. Terserah poinnya itu mau yang udah ada atau yang kita bikin baru. Itu bisa. Jadi kalau bikin baru tuh bisa di sini nih. Di poin. Tinggal diklik aja. Nah, ntar bisa dikasih dimensi.
Ini tinggal diubah-ubah bisa. Atau dari sini di sketch, nanti kasih poin dari dalam sketch-nya nih. Ini saya sketch. Terus ini kan ada poin nih di sini. Nah, pilih aja, tak. Terus didimensiin deh. Nah, ini poin juga bisa dipilih nih. Nah, jadi ada dua cara, dari sini, dari luar atau dari dalam. Nah, yang buat 3 point ini, yang kan ada 3 point, dia butuh 3 poin referensi. Saya pilih misalnya poin pertama saya pakai yang udah ada nih, yang dari ujung-ujung sini. 1, 2, 3. Oke ya. Kita lihat. Jadinya sama aja kan? Ya kan? Sama kayak offset juga kan? Mungkin buat kasus tertentu itu dibutuhin. Nah, sama dia tuh. Bentuknya tuh mirip kayak offset from plan. Gak ada bedanya. Kan? Terus juga sama yang ini true to line juga sama. 1, 2. Nah, jadi juga sama kan? Ya kan, daripada kita bingung milih yang bawah-bawah, terus kita bingung nih, ini cara makanya gimana? Dengan kita pakai offset plan aja yang simple. Lagi nih guys. Terus di sini ada lagi true point and line. Ini juga sama. Pilihan pertama point. Nah, pilihan keduanya line. Dan jadinya sama-sama juga kan? Jadi nggak ada bedanya. Tadi yang saya bilang, jadi yang penting itu cuma dua doang, angel sama offset, itu doang. Ini juga sama. Ini kalau normal true planar curve itu dia bisa kita bikin plan di pas tangan sama si lingkaran, tapi harus ada titiknya. Nah, daripada kita capek-capek bikin tangan, ini kan cara kayak tadi nih, yang kayak gini. Misalnya kita mau bikin di ujung sini, kita tariknya misalnya dari sini, kita ukur dari sini ke ujung sini berapa, nanti tinggal di offset dari plan ini. Nah kan ntar jadi juga sama-sama ini kan, tangan gitu kan. Soalnya kalau tangan tuh curve ini dia harus butuh garis nih. Ini butuh garis, butuh titik. Ini juga butuh titik. Ini juga butuh titik. Kayak gitu. Kalau saya sih selama pakai Katia seringnya tuh cuma pakai offset sama angel doang. Sisanya sih jarang. Kecuali kalau 2 ini nggak bisa, baru saya coba-coba yang lain. Tapi selama 2 itu masih bisa, kita manfaatin 2 itu aja. Sampai sini dia mau